Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini berisikan penjelasan mengenai produk yang telah kelompok kami buat, yaitu aplikasi Bentara. Belajar seputar budaya Nusantara. Video ini dibuat oleh kelompok 1 kelas 4A mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang beranggotakan Ardelia Yusnianing Tias, Alia Syifani, Ditya Eka, Risma Utari, dan M. Ilham Firdaus. Bagi teman-teman semua yang penasaran apa sih produk aplikasi Bentara itu, silahkan disimak videonya ya sampai akhir. Selamat menyaksikan. Sebelum mengetahui apa itu aplikasi Bentara, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang mengapa produk ini dibuat. Berangkat dari adanya suatu kondisi di mana selama 2 tahun terakhir ini terjadi pandemi yang mengharuskan segala kegiatan termasuk pendidikan dilaksanakan secara online. Hal ini mengakibatkan pembelajaran di SD pun dilakukan secara jarak jauh atau yang dikenal dengan istilah PJJ. PJJ ini dalam pelaksanaannya tidak sedikit ditemukan hambatan atau kesulitan. Hal ini pula yang terjadi di SD yang sudah kelompok kami observasi, yaitu SDN Marga Mukti yang bertempat di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Dari hasil observasi yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan suatu permasalahan yang terjadi pada SD tersebut yang berkaitan dengan PJJ. Permasalahan tersebut diantaranya adalah tidak tersedianya akses jaringan internet yang memadai karena mayoritas siswa tinggal di wilayah pedesaan, sehingga akses jaringan sedikit terhambat. Selain itu, faktor lain yang menjadi permasalahan utama bagi siswa ketika melaksanakan PJJ dapat dilihat dari segi ekonomi, misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan kuota internet. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh guru meliputi terdapat beberapa guru yang belum dapat memaksimalkan penggunaan media berbasis digital. Hal ini menjadi salah satu faktor utama permasalahan pada guru ketika mengimplementasikan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Nah, dari permasalahan yang ada tersebut, kami akhirnya mencari cara untuk mengatasi hal tersebut dan didapatlah suatu solusi dengan menciptakan suatu produk aplikasi yang kami beri nama aplikasi Bentara sebagai media pembelajaran yang nantinya bisa digunakan oleh siswa SD dalam pembelajarannya, di mana aplikasi ini bisa diakses di smartphone dan tidak memerlukan koneksi internet. Lalu, apa sih aplikasi Bentara itu? Aplikasi Bentara merupakan aplikasi berbasis Android sebagai media pembelajaran siswa kelas 4 SD, tepatnya tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Pada aplikasi Bentara ini termuat materi mengenai keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, meliputi keragaman baju adat, rumah adat, dan juga tarian tradisionalnya. Keragaman yang dibahas pada aplikasi ini juga terdiri dari keragaman yang terdapat di 5 pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain terdapat materi mengenai keragaman, aplikasi ini juga memiliki fitur games yang menarik serta dapat menguji pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, bagaimana sih pembuatan aplikasi Bentara ini? Yuk simak tutorialnya. Aplikasi Bentara ini kami buat di sebuah aplikasi yang bernama Smart Apps Creator. Jadi langkah pertamanya yaitu kita download terlebih dahulu aplikasi Smart Apps Creator. Kita pilih yang download. Nah, ini adalah aplikasi Smart Apps Creator. Kita langsung pilih aja yang free download. Setelah kita berhasil mendownload aplikasi Smart Apps Creator, selanjutnya adalah kita install. Nah, setelah kita install, langsung saja kita buka aplikasi Smart Apps Creator. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Smart Apps Creator atau yang biasa kita sebut SAC. Nah, pada aplikasi Bentara yang kelompok kami buat, kami menggunakan ukuran smartphone Android. Nah, langsung saja, karena kami menginginkan tampilannya landscape, kita pilih saja yang horizontal lalu submit.
Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah menentukan ukurannya. Nah, selanjutnya untuk background dan juga gambar-gambar yang kami gunakan, kami menggunakan web yang bernama Canva. Kita mendesain background dan juga icon dan gambar-gambar lainnya di Canva. Jadi, pastikan terlebih dahulu sebelum kita mendesain background, icon, dan gambar-gambar yang lainnya, kita tentukan dahulu materi dan juga gambar-gambar apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini adalah contoh dari background yang sudah kami buat. Misalnya ini ada dari Pulau Jawa, di sini ada rumah Jawanya. Nah, kami mendesain gambar dan juga backgroundnya ini di Canva. Lalu ini ada contoh iconnya, kami buat juga di Canva. Lalu ini ada isian lainnya seperti profil dari aplikasi Bentara, kami desain juga di Canva. Nah, untuk tulisan dan juga logonya, kami menggunakan web yang bernama Flaming Text. Di web Flaming Text ini, kami membuat tulisan dan juga logo yang kita perlukan untuk aplikasi Bentara. Di sini banyak sekali macam tulisan, logo desainnya. Kita pilih saja misalnya yang ini. Selain itu juga, ada banyak variasinya ya. Setelah kita memilih satu logo, langsung saja kita klik edit. Di sini langsung saja kita tuliskan tulisan yang ingin kita buat. Di sini ada logo, shadow, ini untuk warna-warnanya bisa kita ubah. Background, lalu image. Di sini ada file formatnya, apakah kita akan menyimpannya sebagai file PNG, JPG, dan lain-lain. Setelah kita fix memilih logo dan juga desain yang ini, langsung saja klik next. Setelah itu klik download. Dan logo pun terdownload. Nah, teman-teman, dalam pembuatan aplikasi Bentara ini kami juga menggunakan web yang bernama Remove Background. Web ini digunakan untuk menghapus background. Misalnya, tadi kita sudah membuat logo dan tulisan. Kita hapus backgroundnya agar bisa dimasukkan di aplikasi SAC. Nah, kita download saja. Setelah kita menyiapkan background, gambar-gambar, icon, tulisan, logo, semua yang kita perlukan dan kita buat di web yang tadi, selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi SAC untuk menyusun elemen-elemen yang kita butuhkan dan yang sudah kita buat. Nah, misalnya di sini kita akan memasukkan background dari yang sudah kita buat di Canva tadi. Kita langsung saja klik insert, pilih image, kita masukkan saja backgroundnya. Nah, di sini langsung. Lalu kita masukkan juga tulisan yang sudah kita buat. Klik image sama, kita pilih lagi filenya, lalu sesuaikan letaknya. Nah, untuk icon juga sama, klik image lagi, kita pilih icon yang sudah kita buat di Canva. Nah, lalu sesuaikan saja letaknya. Nah, selanjutnya untuk materi yang lainnya sama, kita susun sesuai gambar dan background dan tulisan yang sudah kita buat juga. Nah, ini adalah materi yang sudah kita susun dan juga tadi background tulisan, gambar-gambar yang semuanya sudah kita susun ke dalam aplikasi SAC ini. Langkah-langkah untuk memasukkan tombol dan juga suaranya. Yang pertama, kita masukkan background terlebih dahulu, kita klik insert, lalu klik image, kita masukkan background yang dipilih, lalu masukkan tombolnya, klik insert, lalu image, kita pilih tombol yang akan kita gunakan, lalu sesuaikan ukuran dan juga tempatnya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita masukkan soundnya ke audio, kita pilih sound yang akan kita gunakan, lalu sound ini kita simpan di atas agar tidak terlihat. Setelah itu kita klik tombolnya lagi, lalu interaction, kita klik touch, object, pilih soundnya, lalu kita klik play. Setelah itu kita klik add. Setelah itu kita pilih lagi sound yang tadi, kita klik play and kita klik object, lalu klik soundnya. Setelah itu kita pilih yang switch page untuk menentukan halaman mana yang akan beralih, lalu klik submit, lalu kita coba preview. Nah, seperti itulah untuk memasukkan tombol dan suara. Ini adalah hasil akhir dari produk yang kami buat, yaitu aplikasi Bentara. Ini merupakan aplikasi Bentara yang sudah diinstal di Android, lalu kita klik saja aplikasinya. Ini adalah tampilan awalnya, kita klik play. Di sini ada menu utamanya. Menu utamanya ini terdiri dari 3. Yang pertama profil. Ketika kita klik profil akan muncul pengembang dari aplikasi Bentara ini, yaitu kelompok 1. Lalu kita kembali ke home.
Menu selanjutnya ada keragaman di Indonesia. Pada menu ini berisikan penjelasan mengenai materi-materi kebudayaan yang ada di Indonesia, dimulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Di sini misalnya yang pertama ada dari Pulau Sulawesi Selatan. Di sini ada baju bodoh, ketika kita klik muncul penjelasannya. Selanjutnya rumah tradisionalnya juga. Lalu ada tari tradisionalnya juga. Kita next, ada pulau selanjutnya yaitu Pulau Jawa. Kebudayaannya ada apa saja? Yang pertama misalnya baju adatnya, lalu rumah tradisionalnya, lalu tarinya. Lalu kita next juga ada dari pulau lain yaitu Kalimantan Timur. Kita next lagi. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke home. Di menu terakhir ini ada games. Games ini untuk menguji pemahaman peserta didik setelah membaca atau mempelajari materi yang tadi ada pada menu keragaman di Indonesia. Kita coba saja ya gamesnya. Nah, kita akan menebak di sini apakah rumah tradisional dari mana. Ketika kita mengklik yang bukan jawabannya, maka ada simbol salah seperti ini. Nah, kita next saja. Ini ada lagi, misalnya ini tari dari mana. Lalu next lagi, ini pakaian adat dari mana. Misalkan jawabannya betul, kita coba saja ya. Nah, akan berbunyi seperti ini. Jika salah, maka hurufnya langsung hilang saja. Nah, jika betul akan berbunyi seperti ini. Nah, seperti itu. Ini adalah jawaban yang betulnya, yaitu pakaian adat yokai. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai produk yang telah kami buat, yaitu aplikasi Bentara. Diharapkan aplikasi ini bisa bermanfaat untuk peserta didik SD, khususnya kelas 4, dalam materi tentang keragaman Nusantara. Kami juga sudah mengujikan produk ini di tempat kami observasi, yaitu SDN Marga Mukti. Sekian penjelasan mengenai produk yang telah kelompok kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.